Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin permisa Sofyan Sauri Channel dan juga Rumah Moderasi. Hari ini tepat pada tanggal 2 hari Ahad 2022 ya. Jadi saya Sofyan Sauri, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu saya. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Anton Sujarwo alias Hamzah alias Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perkenalkan tamu kita ini. Tadi pagi ya tanggal 2 beliau kita jemput di Kampung Rambutan jam 5 subuh ya. Nah, habis subuh pagi kita jemput beliau. Beliau langsung dari Lampung. Beliau ini saya perkenalkan sedikit ya. Pertama, beliau termasuk salah satu pelaku daripada perampokan Bank CIMB Medan, Bank Niaga pada tahun 2010 sekitar bulan September kalau tidak salah. Waktu itu beliau ternyata juga satu kasus dengan saya, ikut hadir di Jantai Gunung pegunungan di Aceh, Tadrib, sekitar bulan awal bulan 2010 kalau tidak salah. Waktu itu bulan Januari dan Februari beliau juga sempat datang ke sana dan beliau dikirim oleh Ustadz Abu Yusuf kalau tidak salah, mentor daripada Akhi Hamzah atau Anton Sujarwo ini gitu. Beliau kemudian ditahan dan divonis selama 7 tahun penjara. Dan terakhir antum sempat ikut kabur di Lapas Tanjung Gusta Medan 2013. Ya, waktu itu ada kebakaran kerusuhan karena bulan Ramadan, air nggak nyala-nyala, akhirnya ikut kabur. Tapi nggak sampai teman-teman yang lain sampai kabur sampai ke Riau, antum di jalan udah kenal lagi gitu ya. Terus kemudian beliau dioper ke Nusa Kambangan setelah itu ya, dan kemudian menjalani, dan terakhir beliau menjalani di Lapas Besi. Banyak kisah menarik yang dialami oleh daripada saudara kita ini dari Lampung, saudara Anton Sujarwo. Kita akan korek, kita akan tanya terkait masalah pengalaman beliau yang sangat luar biasa ini. Saksikan di Sofyan Sauri Channel, Rumah Moderasi. Pada Bang Anton Sujarwo alias Hamzah alias Iqbal, saya mau tanya terkait masalah, bincang-bincang terkait masalah pengalaman-pengalaman antum. Kenapa antum bisa sampai terlibat ya, kapan bergabungnya, apa sih tertarik dengan kelompok-kelompok seperti ini. Lalu Ana juga mau menanyakan terkait dengan titik balik antum bisa sadar, karena banyak kisah-kisah yang cukup menarik gitu. Yang saya dengar dari Ato juga ya, antum termasuk teman diskusi, bahkan antum dianggap orang yang berjasa ya, bisa menyadarkan Ato. Ato kemarin kita podcast. Harusnya memang antum berdua kemarin dengan beliau gitu. Tapi insya Allah nanti kita akan kapan-kapan kalau memang ada umur dan waktu, kita akan podcast berdua antum dengan Ato nanti. Kita akan kolaborasikan gitu. Nah, saya mau tanya nih, sejak kapan antum gabung dengan kelompok-kelompok ini? Awalnya mungkin kelompok apa dulu, lalu kemudian sampai kepada jihadis gitu. Ini antum kan kalau nggak salah tinggal di Lampung, termasuk transmigran ya. Asal antum dari Purworejo, Jawa Tengah, orang tua di sana. Nah, itu bisa cerita nggak? Orang tua di Lampung. Orang tua di Lampung juga? Yang transmigran itu orang tua. Oh gitu. Nah, saya lahir di Lampung. Cuman saya gedenya itu di Jawa. Gede di Jawa. Sekolah di Jawa. Di Purworejo itu? Iya. Di Kutarjonya tepatnya. Siap. Lalu setelah itu balik ke Lampung lagi. Balik ke Lampung, lulus STM. Balik ke STM. Lampung, iya. Jadi lulus STM balik ke Lampung ceritanya. Nah, itu kapan antum ikut gabung dengan kelompok-kelompok ini? Kalau gabung tuh masih lama ya. Selama ya? Mungkin awalnya itu kenal agama dulu. Kenal agama dulu ya. Karena kan dulu masih istilahnya itu kayak orang biasa lah. Sholatnya ya di rumah, kadang sholat, kadang enggak, kan. Kadang seperti itu. Terus awal-awalnya itu ada temen itu ngajak taklim.
ngajak taklim. Itu anak itu mulai ingin taklim tuh karena udah apa ya, bosen mungkin ya. Karena kita ini kan dulu punya Vespa ya, motor Vespa. Oh gitu, komunitas Vespa. Jalan sana sini, istilahnya udah bosan ke sana sini, dan apa, hiburan pun udah nggak tertarik lagi, udah bosan lah. Apalagi nih udah titik jenuh ya, titik jenuh. Ada temen ngajakin taklim, terus anak terima kan, karena pengen tahu apa ya, suasana baru lah, komunitas baru, kayaknya enak nih punya teman-teman orang taklim gitu kan. Apalagi dulu itu kan mikirnya, biasanya kalau di taklim ini kan banyak ceweknya kan. Ada kali dapat istri soleha kan, mikirnya gitu. Nah setelah ikut taklim itu ternyata gambarnya itu beda, karena taklimnya itu taklim apa ya, kalau biasa kan dulu anak itu waktu di Jawa itu kalau taklim itu ada perempuannya, ada laki kan campur ya kan. Kalau ini kan nggak ada sama sekali, laki semua kan, laki semua. Jadi pertama taklim itu udah nggak tertarik lagi. Nggak ada cewek, nggak ada apa ya, kurang semangat. Kurang semangat. Jadi sekali taklim udah dalam hati tuh, besok nggak ikut lagi lah, dengan males. Kan. Nah terus minggu berikutnya temen ini datang. Temen yang ngajak taklim ini datang lagi, ngajak lagi. Ayo ngaji yuk. Nah, anak kan nggak enak tuh nolaknya kan. Jadi anak bilang celananya pada basah kan, pada kotor. Dia pulang ngambil celana, dibawa celana sama baju buat ikut taklim ngaji. Karena dia itu kayaknya pengen banget anak ikut kan, nggak enak. Anak kan orangnya nggak enakan ya. Udah ikut lagi. Tapi itu masih belum tertarik. Terus minggu berikutnya ini buat teman-teman yang satu taklim itu dibawanya semua ini apa, ngajak taklim kan. Karena nggak enak juga kan, udah banyak yang ngajak gini kan, masa nggak ikut, akhirnya ikut lagi. Nah yang ketiga inilah baru anak itu tertarik untuk belajar agama. Jadi waktu itu yang ngisi itu lumayan menarik kan, masalah sholat berjamaah itu wajib dan ini segala macam, dan hadis, sirah segala macam. Di situ anak baru tahu ternyata kisah-kisah Nabi itu dibukukan, ada sejarahnya, ada sirahnya, dan itu ya anak kan dulu suka baca-baca komik ya. Jadi anak pikir kok anak belum baca sejarahnya Nabi gimana dari awal lahir sampai kemudian beliau meninggal. Nah dari situ mulai tertarik, berburu buku. Nyampe waktu itu pulang ngaji itu anak itu udah tekad besok kerja, pokoknya begitu adzan anak tinggalin kerjaan langsung ke masjid. Saking nggak sabarnya itu, kamu nggak adzan ini ya. Karena ingin berubah nih kan. Karena yang tadinya itu sholat malas-malasan, terus meyakini sholat berjamaah itu wajib kan. Anak ingin tunjukin ke bos, pokoknya aku nggak peduli dengan kerjaan kan. Itu anak lakuin beneran, sampai bos itu bingung, ini orang ngaji di mana kok bisa berubah kayak gini ya kan. Nah, dia bilang ke anak itu, paling juga seminggu 2 minggu ya kan. Anak dibilang gitu malah makin semangat. Akhirnya sampai sekarang masih istiqomah sholat di masjid. Itu awal mula anak tertarik dengan agama. Tapi karena dimulai dengan semangatnya menggebu-gebu ya kan, terus ketemu dengan pemikiran yang lebih tidak nggak toleran itu lah ya, intoleransi ya kan. Terus cara berpikirnya itu terlihat cantik, terlihat ilmiah, terlihat kok meyakinkan gitu. Pengajian sunnah lah ya. Dan beda dengan yang lainnya. Ini yang titik yang menariknya itu, ini berbeda dengan yang lainnya. Kayak ada semangat ingin berbeda dengan yang lain gitu. Karena kan anak muda kan seperti itu ya kan. Ini tampil beda. Ingin tampil beda. Ini nggak seperti yang lainnya, dan ini menariknya dia pakai label agama, terus dalil-dalilnya itu
ilmiah gitu. Ilmiah, meyakinkan. Hadis-hadis dan segala macam. Itu pengajiannya gurunya siapa itu? Apa itu kan biasanya di masyarakat urban dekat-dekat perkotaan itu pengajian-pengajian kayak gitu lagi tren lah kan gitu. Iya. Kalau apa ya? Dulunya itu sebenarnya awal-awalnya itu PKS dulu sebenarnya. Oh itu sama PKS. PKS. Sempat ikut macam apa? Alakoh ya. Alakoh. Ada murabinya. Ada murabinya. Iya. Cuman aneh itu karena awal-awal ikut pengajian yang tadi itu, terus ikut PKS juga, kan ada semacam benturan ya. Iya. Masalah bid'ah, masalah ini, anak tanyakan di alakohnya PKS. Jadi anak bentur-benturin itu loh, kok beda ininya pembahasannya. Iya. Akhirnya karena murabinya ngerasa nggak nyaman, ya kan? Aneh dikeluarin dari PKS. Padahal udah ikut berapa bulan lama tuh dengan PKS? Sekitar 2 bulanan lah. 2 bulanan. Nah, justru malah ketika dikeluarin PKS mulai intensnya ke apa? Yang lebih keras lagi. Kelompok sunnah kayak gitu ya. Salafi ya. Salafi. Itu kan biasa tuh nyebrang PKS nyebrang ke Salafi, Salafi nyebrang ke PKS. Tapi biasa kan dari PKS ke Salafi gitu. Karena kan PKS tuh PKS kan kayak gitu-gitu aja ya, paling amalan partai itu apa sih? Misalnya dakwah kayak gitu. Tapi kalau ke ini belajarnya tuh lebih intens. Gitu. Itu di kelompok-kelompok Salafi namanya. Iya. Nah, terus antum mulai kapan tuh kenal kelompok jihad itu? Kalau tepatnya lupa sih ya, tapi sekitar sebelum menikah. Menikah kan anak tahun 2016. Berarti 2016? 2016. Menikah 2016. 2006 apa 2006? 2006. Menikah 2006. Jadi kemungkinan sekitar 2005, 2004. Antum kenal kelompok jihad? Anak kenal kelompok jihad. Guru antum siapa? Oh Lampung tuh, Abu Yusuf. Iya. Abu Yusuf dulu ini Ustadz Madrus dan sebagainya. Ada orang beliau alumni Filipina, kalau nggak salah beliau waktu itu habis tertangkap, tapi kemudian dikeluarkan lagi oleh Densus 88 selama 4 bulan ditahan, karena beliau ini baru kecelakaan, kakinya patah. Karena Densus ini melihat beliau ini lagi sakit, baru habis kecelakaan, awalnya meninggal, kalau nggak salah kecelakaan di Solo. Beliau baru pulang dari Filipina, waktu itu yang berangkat bareng dia ketangkap ada Mas Bejo di Solo, ada Ustadz Adung. Nah itu dia barengan pada waktu itu. Terus diajarkan lah tentang fadilatul jihad dan sebagainya. Sebenarnya kalau fadilatul jihad itu anak udah baca di buku-buku sih sebenarnya. Yeah. Karena kan di zaman itu buku-buku Al-Qaeda itu kan kayak resmi ya, ada SNI-nya ya kan? Iya. Ada ISBN-nya. Ada ISBN-nya, iya. Terus Anda baca buku-buku? Anda baca buku-buku itu. Nah, cuman kan itu cuma teori kan. Apalagi kan tulisannya dari. Udah ikut forum-forum jihad, bukan forum jihad, udah ngagumin kayak tokoh-tokoh kayak Bombay. Iya. Tapi itu kelompoknya masih belum tahu kelompok apa? Apa masih ya ininya belum tahu. Tapi itu afiliasi Jamaah Islamiyah sepertinya. Anak taunya setelah di dalam malah kalau itu Jamaah Islamiyah. Oh gitu. Dari cerita-cerita teman-teman kan, oh ini namanya Jamaah Islamiyah ini kan. Oh itu Jamaah Islamiyah. Tapi antum belum dibayar dengan Jamaah Islamiyah waktu itu? Belum. Oh belum. Antum baru simpatisannya tuh waktu itu. Iya baru simpatisan. Nanti kalau di JI biasanya ada pangkatnya atau ada levelnya nanti. Kalau masih simpatisan belum di ini. Nanti kalau udah antum tekun berapa tahun kelihatan antum istiqomah baru ntar direkrut jadi Jamaah Islamiyah gitu. Nah terus di situ kenal Abu Yusuf antum. Nah anak kenal Abu Yusuf itu di acara itikaf. Di itikaf. Itikaf Ramadan. Anak semenjak ngaji itu kan emang sudah. Tahun berapa itu? Nah itu antara 2004 atau 2005 antara itulah. Oh itikaf waktu itu. Itikaf itu. Terus? Anak kan sejak saya ikut ngaji itu udah berazam setiap Ramadan itu 10 hari terakhir itu itikaf. Nah kebetulan waktu tahun 2005 atau 2004 itu Ana bareng sama Abu Yusuf di itikaf.
Nah, beliau ini termasuk ngisi pemateri di situ. Materi ya. Nah, materinya apa tuh? Materinya Ana lupa ya, tapi yang jelas menarik ya. Dan menggebu-gebu gitu. Ya. Wah. Nah, dari situ kemudian Ana deketin, ngobrol sama Bu Yusuf. Ngobrol terus dengar beliau ini lulusan Filipina kan. Ada yang cerita-cerita di situ. Itu tuh ini dulu pernah di Filipina. Wah, Anu makin semangat kan. Karena selama ini kan anak kenal jihad dari buku-buku. Dulu Abu Yusuf namanya Pak Komarudin, Mustaqim. Komarudin. Komarudin. Iya. Nama aslinya ya. Iya. Baru udah tertarik di situ. Singkat cerita, ada program ke Aceh 2000. Itu mungkin sudah dari 2009, 2010. Iya, 2000. Jadi antum termasuk terpilih yang akan berangkat ke sana. Iya, anak termasuk yang terpilih. Tapi antum siapa aja tuh? Ada Sule, ada si Fajar, ada si Ustadz Heru. Anak bareng Ustadz Heru berangkatnya. Oh, bareng Ustadz Heru. Berdua. Tapi antum katanya turun lagi. Sudah di atas gunung ini, turun lagi gabung dengan Medan. Iya. Ceritanya gimana? Antum kenapa nggak ikut sampai tuntas? Itu kan anak kan punya keahlian bubut ya. Iya, buat bengkel. Nah, jadi anak itu dimanfaatkan untuk reparasi kalau semuanya ada yang rusak nih ya. Senjata rusak gitu. Gitu. Anak buat ininya, suku cadangnya. Gitu. Dan dipilih itu kan Medan karena lebih dekat dengan Aceh kan. Medan. Jadi kalau ada senjata rusak bisa dikirim ke tempat antum. Antum bisa betulin. Iya. Jadi antum dipersiapkan untuk perbengkelan. Iya. Peralatan itu sama Abu Yusuf. Nah, rencana mau beli mesin bubut betul? Iya. Nah, sampai di Medan, rupanya di atas, anak turun di atas digerebek. Oh gitu. Iya. Jadi teman barengan antum si Heru masih di atas. Masih di atas. Karena antum punya kalian, antum turun. Saya turun. Mau nyari mesin bubut. Pegang uang 50 juta. Terus? Nah, sampai di Medan karena dengar di atas itu digerebek, akhirnya saya inisiatif uang buat beli senjata. Dapat 3 pucuk. Iya. Beli di Lampung ya. Sama anggota TNI. Iya. Yes. Anggota TNI udah ditangkap ya. Udah ya. Nah, terus abis itu aku berangkat lagi ke ini. Waktu itu sudah merencanakan perampokan. Udah merencanakan. CMB itu berarti udah lama. Memang itu satu paket. Karena saya juga dulu ketika mau masuk ke Aceh disuruh koordinasi dengan Ikhwan Medan. Berarti memang kita dengan Ikhwan Medan itu sudah terjalin komunikasi. Cuma karena saya udah merasa tahu wilayah Aceh, saya nggak perlu lapor lagi, saya langsung masuk. Seharusnya masuk Makor dulu, ya kan, dipersiapkan dulu dari Medan, baru ntar kita baru bisa masuk. Iya. Gitu. Nah, abis itu antum sempat lama dong di Lampung waktu kejadian habis penangkapan itu. Ana sempat kerja lagi itu, kerja di bengkel. Di bengkel lagi? Balik lagi di bengkel. Setelah beberapa bulan? Setelah beberapa bulan kejadian saya biniaga. Iya. Dan saya biniaga. Itu teman-teman bengkel udah nebak. Pelakunya anak apa? Jangan-jangan ini pelakunya. Iya. Padahal itu ternyata bercanda. Iya, bercanda, tapi ana mikir kok tebak aja tahu. Oh gitu. Setelah kejadian CP jaga, antum udah kontak dengan anak Medan lagi. Iya. Jantannya Wak Geng itu. Malah pernah itu malam-malam kan bawa alat tuh di tas, ya kan? Di tas. Pistol tuh. Itu teman-teman bengkel tuh ngeledekin. Hati-hati tuh di tas itu ada gecengnya gitu. Padahal tuh ngeliatnya bercanda doang. Iya, bercanda doang. Padahal tuh memang ada senjata. Tadi si Anton jangan tuh tasnya ada senjatanya. Iya. Padahal memang ada senjata beneran. Emang ada beneran. Anak tahu aja kan. Lo ini ada aja ini. Padahal ada beneran. Sampai akhirnya setelah CMB itu kan kita ngerasa aman tuh. Ngerasa aman. Ana diajak lagi ke Medan. Itu kalau nggak salah habis Lebaran kayaknya. Antum dihubungin? Lewat ada kawan namanya Beben. Beben. Nah, dihubungi lewat Beben ini. Diajak lagi ke Medan. Qadarullah di Medan rupanya udah penangkapan. Udah penangkapan. Kita nggak tahu. Nggak tahu kalau ada penangkapan. Antum langsung jalan aja dari Lampung. Sama Beben. Tapi dengar Beben ikut penyerangan hamparan Perak juga. Enggak. Beben itu
ketangkep duluan baru penyerangan aparat Perak. Oh itu abis kejadian CMB itu? Beben ikut CMB juga nggak? Ikut dia. Ikut ya? Terus ngajak antum? Ngajak anak. Ayo, lewat telepon tuh ya? Enggak, dia pulang ke Lampung. Oh abis kejadian CMB, dia pulang ke Lampung? Dia pulang ke Lampung. Nah, setelah kalau nggak salah Lebaran ya kan, habis Lebaran, anak berangkat dengan Beben ini ke Medan. Bawa pistol itu 3 biji. Pistol itu kayaknya, bentar. Oh iya, nggak pistol ya. Iya, sampailah ke Medan ceritanya. Di Medan ternyata Wageng yang mau antum ke rumah nggak tahu kalau itu dia udah ketangkep. Udah ketangkep. Tapi antum ke rumah juga? Ke rumahnya dia. Tapi kata istrinya nggak ada. Nggak ada, lagi di jalan apa gimana dulu, anak lupa ya ininya. Cuman nggak lama dari itu kemudian ada tembakan kan. Anak tuh kaget waktu ada tembakan itu. Di rumah, dekat nggak jauh dari rumahnya Pak Geng? Iya di depan di pintu rumah. Rupanya tembakan itu ngarah ke kaki anak. Jadi antum ditembak 2 kali? 2 kali, iya. Betis dan paha? Jadi bunyi suara tembakan, apaan tuh? Nggak taunya antum ditembak pahanya. Nah, itu kayaknya detik ya. Begitu noleh ini orang udah di atas sana, iya. Udah mau gebukin antum gitu. Iya, udah. Nggak tahu udah lengkap bawa senjata semua. Iya. Bagus nggak, pala yang ditembak ya kan, masih kaki ya kan. Iya. Gitu. Antum berapa orang waktu itu sendiri? Dengan Beben. Dengan Beben, jadi ketangkap sama Beben di situ. Dengan Beben, iya. Beben ketahuan banget abis itu ya, abis perampokan itu dia perampok ngajak antum ke situ. Seharusnya istirahat dulu, jangan ini ngajarin. Jadi abis itu ketangkap dengan Beben, nggak lama Ikhwan langsung nyerang Polsek Hamparan Perak. Iya, jadi teman-teman ini ingin senjatanya langsung disita dong. Senjata itu disita di situ. Yang anak bawa? Yang 3? Iya, disita. Itu waktu itu anak bawa cuman 1. Karena yang 2 kan anak jual. Dijual lagi? Anak jual ke Wak Geng buat si Abi Niaga ini. Oh, berarti antum ke Medan dulu dong sempet waktu itu? Enggak, Wak Geng yang datang ke rumah. Ke Lampung? Iya. Oh. Naik motor dia waktu itu. Dari Medan. Dari Medan naik motor ke Lampung. Naik motor, iya. Waduh, ngeri juga ya. Nggak taunya senjata itu dibuat rampok. Iya. Itu oke lah. Singkat cerita, antum ini ditahan nih. Divonis 7 tahun. Iya. Pertama antum ditempatkan di lapas Tanjung Gusta. Persidangan di Jakarta kan tetap waktu itu. Apa di Medan? Persidangan di Medan. Di Jakarta itu persidangan saksi Ustadz Abu Bakar Basir. Iya. Iya. Karena gini, kalau nggak salah Jakarta itu juga lagi persidangan kita itu waktu itu. Jadi kita tuh kalau nggak salah kita baru berapa bulan, 4 bulan ditangkap, lalu muncul antum itu di Hamparan Perak itu. Iya. Ya nggak mungkin antum dibawa ke Jakarta lagi karena satu penuh. Tapi anak ke Jakarta dulu, ke Kelapa II. Kalau sempat di Kelapa II. Abis itu dibawa ke Medan lagi. Jadi sidang di Medan pada waktu itu. Antum divonis 7 tahun penjara. Nah, kalau nggak salah kisahnya antum sempat kabur dari Tanjung Gusta. Dari Tanjung Gusta antum ke Nusa Kambangan. Ini kita mau cerita ke Nusa Kambangan. Antum ceritanya gimana? Antum kan sempat nih baiat nih, bahkan antum sempat ikut memaksa Ustadz Abu untuk segera berbaiat. mendesak Ustadz Abu untuk berbaiat kepada ISIS. Karena kalau enggak, kawan-kawan agak ogah-ogahan nih kalau Ustadz Abu enggak ini gitu. Akhirnya Ustadz Abu akhirnya ikut ISIS kan. Gitu. Itu gimana ceritanya tuh waktu di, kalau salah di Pasir Putih ya? Pasir Putih. Nah, itu gimana ceritanya tuh, Bang? Itu sebenarnya kalau masalah Ustadz Abu itu bukan hanya masalah baiat ya. Iya. Masalah takfir, takyin, Ansur Togut ya kan. Oh gitu ya. Ya kan. Kan dulu kan Ustadz Abu kan termasuk nggak takyin ya. Iya nggak takyin deh, masih rinci lah. Untuk mengkafirkan masih malu-malu lah. Nah itu termasuk kita berjuang di situ juga supaya Ustadz Abu ini takyin.
dan ada buktinya. Iya, iya, iya. Nah, termasuk setelah ada kabar deklarasi ISIS itu, kita juga mendesak Ustadz Abu supaya Baiat. ikut juga baiat. Karena Tadi kan Ustadz Abu juga nggak mau baiat ya. Agak susah. awal-awalnya enggak. Karena dia ingin jaga Al-Qaeda juga, ingin netral juga gitu kan. Akhirnya ikut baiat Tapi juga. karena di NK itu kan rata-rata ISIS ya. Ya akhirnya melemah juga kan Ustadz Abu. Akhirnya dia baiat. Akhirnya baiat. Sampai bahkan Ustadz Abu agak-agak takfir waktu itu. Iya. Ana sendiri udah ditakfir. Beliau. Iya. Tapi gini, Anda mau cerita itu. Ternyata titik poin antum sadar nih katanya antum nolongin orang sakit. Jamal anak Aceh. Iya. Anak buahnya Ayah Banta, betul nggak? Di situ jadi titik poin antum sadar. Karena antum dikafirkan juga sama Abu Sufyan, dikafirkan Jamal sama Ustadz Abu. Cuma gara-gara si Jamal yang antum besuk, yang antum salamkan itu ngurus PB. Nah ini gimana ceritanya? Jadi kan ada Ikhwan ya, namanya Jamal kan. Beliau ini kan sakit ya kan? Sakit. Namanya kan Ikhwan sakit ya, kita tolongin. Ya jenguk ya kan. Jenguk. Apa perlunya ya kan. Iya. Ana sebenarnya nggak pengen ribut-ribut lah masalah takfir. Yang jelas Ana secara pribadi nggak mengkafirkan Jamal, tapi Ana nggak mau terus terang supaya nggak jadi ribut di situ kan orang isi semua. Iya. Kode dulu Ana kan keceplosan, salam sama si Jamal sama ini. Si Jamal. Padahal ini Jamal kasus teroris juga. Dia kalau nggak salah salahnya gara-gara ngurus PB. PBB sampai saat waktu itu siapa yang ngurus PB kafir. Dia. Gila ya anak-anak ya. Jadi anak ngucapin salam kedengaran sama Ikhwan laporan ke Ustadz Abu. Saat si Anton Sujarwo langsung ngucapin salam sama orang kafir, maksudnya orang yang melakukan PB. Itu fakta tuh yang nyata begitu ya. Memang takfir tuh beneran gitu. Saya juga udah ini. Terus antum langsung kesel dong dikafirkan begitu. Masa cuma nengok orang sakit, ngobatin orang sakit kafir. Anda udah tahu sih resikonya. Udah tahu resikonya karena kan udah tahu pemahaman mereka seperti itu. Jadi ketika anak ketahuan mengucapkan salam itu udah pasrah aja. Besok kejadian apa ini besok? Oh gitu. Ternyata rame. Antum Sujarwo kafir juga. Kenapa? Itu maksud ngucapin salam kayak anak kecil gitu. Gila nih menurut saya nih pemikiran ngawur nih. Terus Ustadz Abu sampai kayak gitu, kafirkan antum? Iya, beliau datang ke kamar Ana kan, Oh, Ustadz Abu datang ke kamar antum? Tabayun lah sebenarnya, tabayun. Terus gimana? Nanya beliau kan, antum bener nggak mengkafirkan Jamal? Antum kan tahu Jamal ngambil PB ya kan? Nah, antum tahu kan kalau ngambil PB kafir? Ngambil PB itu kafir. Nah, karena awalnya Ustadz Abu kayak gitu ya? Aduh. Awalnya Ana nggak mau ribut-ribut kan masalah itu, tapi setelah udah ketahuan itu adalah Ana terbuka, Ana ajak debat kan Ustadz Abu masalah itu. Ustadz Abu antum ajak debat. Iya. Mantap kali itu. Jadi anak tanya gini ke Ustadz Abu. Tat, kalau antum ingin memaksa Ana untuk mengkafirkan Jamal, antum harus buktikan kalau pendapat antum itu memang ada ijma yang bisa memaksa Ana itu untuk mengikutinya. Karena kan cuma ijma yang bisa memaksa seorang itu ngikutin pendapat ya kan. Kalau masih pendapat pribadi kan kita nggak boleh dipaksa untuk mengikuti pendapat mereka ya kan. Nah waktu itu Ustaz Abu malah bilangnya gini, ini malah lebih tinggi dari ijma, ini Al-Quran nih kan. Waduh kalau udah gini mah berat ini. Nggak bisa lagi nih diajak diskusi. Ijma lagi tapi Al-Quran. Kayak apa itu dia mengkafirkan si Jamal, nah mungkin orang sakit. Karena anak dengan gitu udah lemes. Nggak makin bijak gitu. Iya. Terus antum lemes. Kalau udah jawabannya gini udah nggak bisa ini dia ada diskusi ini dah. Karena diem aja, udah jawabannya gitu udah diem aja. Malah nanti jadinya ribut nggak karuan diskusinya. Itu kalau Al-Quran menurut antum pakai dalil apa tuh dia? Beliau itu pakai dalil Inna Fir'auna wa Hamana. Kisahnya Yasir. Jadi akan di Al-Quran itu disebutkan bahwa perbuatan Yasir yang dia itu melakukan kufuran karena dipaksa itu kan, itu kan diuzur di Al-Quran kan.
Nah, jadi menurut Ustaz Abu itu uzur syar'i itu cuma itu saja. Yang lainnya itu bukan uzur. Hanya kisah Yasir satu-satunya yang jadi uzur untuk kekufuran. Kalau untuk masalah penjara, kemudian yang lainnya itu bukan uzur. Nah, yang Anda tanya itu padahal kan al-ibrah bi umumin lafdin laisa bi khususin sababi. Kisah-kisah itu tuh ibrah buat kita semua, pelajaran gitu. Makanya Anda lemas. Terus Ini kalau cuma berlaku buat si Yasir, memang itu dalil khusus atau gimana? Makanya kalau udah jawabannya gitu udah malas diskusi Anda kan. Udahlah. Akhirnya anak kekeh enggak ngafirkan. Kalau gitu antum kafir. Kafir kan. Langsung begitu beliau. Tapi itu justru barokah sendiri buat antum tuh. Iya, insyaallah. Dan itulah antum jadi lepas, move on dengan orang-orang yang kayak begitu tuh, yang kopar kafir. Iya. Berarti fix ya Ustaz Abu ini takfir juga dong ya. Iya. Terus dengar Ato juga dikafirkan gara-gara itu juga. Kalau atau enggak, atau itu Dia juga bilang katanya malah Jamal kok, tapi dia membatin itu dia. Dan sejak itu tapi dia masih suka dengan antum, suka ngobrol. Waktu itu udah jatuh vonis sama antum. Dia itu sebenarnya nggak setuju dengan itu, nggak setuju. Dia nggak setuju. Terus Ana sering ngajak dia diskusi kan, tapi dia seperti apa ya? Nutup kuping dia. Udah. Kadang apa ya? Dia lari kadang kalau anak ngomong gitu kan, dia lari kabur ya. Tapi kita datang lagi gitu. Ya mau nggak mau kan satu kamar. Harinya kan di kamar ngobrol lagi dia. Tapi waktu Anas dengan dia itu dia belum berubah. Anak kagetnya itu waktu dengar dari Jamal. Kan waktu anak pindah di Besi, anak kontak dengan Jamal. Atau sekarang udah gini. Oh iya. Alhamdulillah dia udah berubah. Jamal itu sekarang udah bebas ya? Jamal udah bebas. Masih kotak-kotakan nggak? Sering masih kontak-kontakan. Salam sama beliau. Beliau juga sudah NKRI ya? Beliau udah NKRI. Dia dari Sentul kan lulusnya. Iya. Jadi sampai seperti itu ya antum pengalamannya tuh. Iya. Sampai dikafirkan begitu sama Ustadz Abu langsung. Antum juga dikeluarkan katanya dari kamar tuh. Enggak, karena kan kamar kan memenang dari lapas. Kalau menempatkan kamar itu kan memenang dari lapas. Anak itu dikeluarkan dari jamaah sholat. Jamaah sholat. Antum mau sholat sama mereka, dikeluarkan, diusir. Iya. Terus antum perasaannya gimana itu? Sedih banget. Ya Allah. Antum diusir dari jamaah sholat gara-gara kasus itu. Sama Ustadz Abu Husna. Waktu itu imamnya Abu Husna ya. Gimana kata-katanya? Jadi waktu itu kan ceritanya Anas sholat, emang Anas sengaja. Di situ ada orang yang paling keras dengan Anas. Benci banget sama antum. Karena pendapat Anas itu benar-benar apa ya? Siapa gitu? Beben. Padahal satu kontingen sama antum. Iya. Jadi dia benci banget. Terus gimana dia? Anas sengaja nih sholat di samping dia. Dia nggak mau dekat ya? Anak kan modelnya kan nakal ya. Kalau ada orang nggak suka sama anak sekalian ini. Deketin, senggol-senggol kan. Jadi sholat itu anak deketin dia, tempel-tempel kakinya kan ada serapet kan, tempelin dia jauh. Tapi anak deketin terus. Lama-lama dia gerah kan. Terus ngoceh-ngoceh dia. Terus habis selesai sholat marah-marah. Enggak, itu belum sholat itu. Masih berdiri mau sholat. Ribut dia, nggak mau anak di situ. Anak bilang kalau antum nggak mau di sini, antum pergilah. Ngapain anak suruh pergi? Anak udah di sini, anak nyaman di sini. Kalau antum nggak nyaman, antum pergi. Anak bilang gitu. Terus? Tapi rupanya Abu Husna lebih bela Beben kan. Anak yang disuruh pergi, diusir anak. Kamu pergi dari sini gitu? Bahasanya anak lupa ya. Intinya anak disuruh keluar dari jamaah itu. Anak keluar. Hancurlah hati antum ya. Iya. Keluarkan dari jamaah sholat yang. Karena anak pikirnya gini. Anak mikirnya Abu Husna akan nyuruh Beben keluar karena kan anak nggak ada masalah. Anak kan care-care aja meskipun mereka ngafirkan anak nggak ngafirkan mereka. Anak anggap mereka masih saudara, anak masih sholat bersama mereka ya kan. Anak care nggak masalah. Anak pikir Abu Husna lebih bijak ya kan. Siapa yang dia nggak care ya dia yang pergi ya kan, malah anak suruh pergi. Itu kecewanya di situ anak. Antum abis itu nggak pernah lagi sholat jamaah sama mereka? Nggak pernah lagi. Jadi antum sekarang sholat di sendirian? Sholat di kamar. Karena anak dulu juga nganggap masih tidur juga.
Masjid 8, Masjid Tiran. Tapi itu menjadi titik balik antum justru selamat dari paham-paham Iya, kafir. Dari situ anak lebih rajin lagi baca buku. Terus antum dapat baca buku kayak ini buku Abu Jihad Al-Indonesia ya. Ada di NK buku ini. Kalau bukunya enggak ada, cuman oh iya, tulisan di internet. Tulisan di Waktu internet. itu Ikhwan masih bisa internet ya. Di lapas itu nggak bisa. Karena kan di sana ada chambernya. Kita dapatnya itu dari luar. Kertas-kertas itu. Jadi kertas fotokopian. Jadi itu tulisan saya Abu Jihad Al-Indonesia. Iya. Kesesatan Aman Abdurrahman. Ini bukunya. Adab dan Akhlak Khawarij Modern. Studi kritis kesesatan manhaj Aman Abdurrahman hadahullah. Nah, ya ini memang sebelum jadi buku tulisan dia. Jadi antum baca gimana tuh? Antum pelajari lagi. Nah, anak kan dapat buku ini ya kan. Dapat buku ini, kemudian Abu Yusuf itu setelah baca buku ini, beliau kan ngelihat kemampuan anak kan, bisa nulis, kemudian punya banyak referensi, punya pemikiran yang enak didengar tuh enak ininya. Bisa diajak diskusi. Bisa diskusi ya. Terus ya, beliau nyuruh anak bikin satu tulisan pembahasan tentang iman, kufur, itu yang enak dibahas, yang bisa mengcounter pemikiran grup Cipinang. Karena dianggap bukunya Cipinang ya. Ini masih misteri, ini yang nulis siapa ini. Tapi banyak orang anggap. Tapi yakin ini dari Cipinang. Iya, Cipinang. Dan itu mereka anggap ini tulisannya Ustaz Aslam. Ada kemungkinan kalau enggak, karena kalau Aslam kan lembut modelnya kan, enggak sekeras ini bahasanya. Ada dulu Cipinang siapa tuh? Kalau antum. Oh gitu. Iya. Si Sofyan gitu. Iya. Jadi nama Anda juga udah disebut-sebut di sana. Iya. Terus? Nah, kemudian anak kumpulkan materi-materi tentang iman, kufur, ya kan? Anak kumpul-kumpulan materi titik-titik, alih-alih ingin bantah, malah akhirnya anak pikir loh, kok malah yang bunuh ini mereka ya? Malah kok kayak yang bunuh mereka gitu. Terus habis itu? Nah, akhirnya daripada anak membenarkan grup Cipinang, anak bilang aja, ini kayaknya perselisihan ini. Ini perselisihan ini. Perselisihan di kalangan para ulama. Ini nggak bisa kita pastikan yang benar yang mana yang salah mana. Anak bilang ke Abu Yusuf gitu. Anak jelasin ini ya kan, apa detail-detailnya. Dan Abu Yusuf juga terima dia terima. Termasuk dalam masalah bibi juga beliau terima. Ini memang perselisihan ini. Cuman karena di NK itu terlalu kuat ya orang ISIS ya. Abu Yusuf beliau lebih milih ke yang mengkafirkan, tapi beliau nggak nyalahkan Ana, karena Ana berpendapat nggak mengkafirkan, meskipun Ana juga nggak ngambil PB. Makanya ketika Ustaz Abu Bakar Basir mengkafirkan Ana, Abu Yusuf tuh, ya Allah, jadi begini Ustaz Abu. Jadi Abu Yusuf juga ngebatin juga gitu. Iya, beliau juga menyayangkan lah sikap Ustaz Abu Bakar Basir bisa seperti jadi itu. artinya di kalangan mereka ini juga nggak sepakat, nggak kompak amat gitu ya. Karena memang mencurigai, saling ponis memfonis itu udah jadi kayak penyakit tuh kayak gitu. Iya. Saya juga bingung tuh apa bisa bahagia orang-orang kayak begini gitu. Perasaannya kan dipenuhi dengan kebencian. Kalau bahagia sih bahagia ya, tapi bahagianya itu bahagia dengan tekanan. Karena anak dulu ngerasa bahagia juga. Tapi bahagianya jadi udah nikmatin gitu ya. Jadi mau ngapelin orang tuh udah nikmat banget gitu ya. Iya. Sampai segitunya tuh. Tapi kalau anak dulu nggak mengkafirkan Ikhwan, anak kan cuma kafirkan Ansor Togut. Iya. Terus polisi, tentara, DPR segala macam. Kalau Ikhwan anak nggak berani karena anak melihat aneh loh kalau temen sendiri kok dikafirin ini, menurut saya itu aneh. Nggak usah pakai dalil juga itu udah aneh. Terus gini, antum setelah dari Pasir Putih, antum udah mulai kooperatif nih. Iya. Antum ngurus PB nggak? Enggak. Oh jadi antum murni nih ya? Murni iya. Terus habis itu antum dipindahkan kemana? Besi. Antum NKRI dulu nggak? Tanda tangan NKRI nggak? Enggak. Waktu itu masih belum ada NKRI kan ya? Itu udah ada NKRI. Udah ada NKRI. Cuman kan anak dulu gini. Jadi anak itu dulu ngambil pendapat begini. Kalau ada pendapat-pendapat yang
yang paling hati-hati itu Anda pilih. Tapi untuk memvonis manusia, Anda milih pendapat yang paling longgar. Jadi kalau dalam masalah PB makanya nih, teman-teman ada yang katakan ini kan kufuran, kan hati-hati kan, nanti jangan-jangan benar-benar kufuran ya kan. Anda udahlah nggak usah ngambil PB kan. Tapi Anda nggak mau ngafirin yang ngambil PB. Iya. Karena kan ada pendapat yang membolehkan ya kan. Ada yang pendapat membolehkan. Makanya Anda termasuk yang paling nyeleneh. Ngambil PB enggak, ngafirkan juga enggak. Nah, biasanya orang kalau udah nggak ngambil PB, ngafirkan, iya. Tapi singkat cerita, antum dipindahkan ke lapas besi. Di situ agak longgar karena mulai ketat tuh. Nusa Kambangan Pasir Putih itu udah mulai ketat tuh. Iya. Mulai diterapkan one cell one man. Betul nggak? Iya. Antum beruntung pindah tuh dari situ. Karena abis itu pada kurus abis udah. Iya. Penyakit semua udah, nggak bisa olahraga, nggak bisa kena matahari, betul kan? Tapi masih DNK juga besi dulu kan? Iya, masih DNK juga gitu. Tapi kan udah agak antum bisa berjemur, bisa keluar, bisa jalan-jalan, bisa jajan di warung dan sebagainya kan gitu. Iya. Nah, di situ antum ada teman diskusi. Di situ kalau diskusi sebenarnya nggak ada ya. Cuman ada teman. Tapi si Ato masih belum sadar. Belum sadar. Antum tinggal tuh dia tuh. Iya. Nah, sampai di lapas besi gimana pengalaman antum? Nah, di lapas besi itu ketemu teman baik ya kan. Iya. Kebab. Iswayudi. Ketemu dari situ, akrab dengan dia. Jadi, dia memang sudah awal anti itu. Iya. Sebenarnya antinya kelompok ini yang anti sama ISIS itu ada satu sebab. Itu rokok. Betul nggak? Iya. Karena teman-teman yang nggak ikut bayar ISIS karena masih merokok. Sedangkan kelompok-kelompok ini mengharamkan rokok, bahkan sampai mengkafirkan orang yang merokok. Iya. Karuan dia, padahal sebetulnya kalau kopar kafir juga jangan ditanya, bisa juga mereka kopar kafir juga dia ini, tapi karena masih merokok, dilarang merokok, mereka malah justru nggak baiat kepada ISIS. Jadi kelompok yang anti sama ISIS itu juga ikon-ikon yang masih merokok, betul kan? Kan si Jody, si ini kan karena mereka tuh nggak ngerokok, karena mereka ini masih merokok dan bergabung dengan orang-orang yang ngerokok, mereka tekanan batin juga nggak nyaman. Akhirnya justru itu menyelamatkan dia. Jadi ternyata rokok itu bisa menyelamatkan kita dari pahala. Keren ya? Gitu. Baik pemirsa, kita akan bincang-bincang lagi terkait pengalaman dari saudara kita Anton Sujarwo. Saksikan tayangan berikutnya. Terima kasih.